Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi, salam lestari dari Kedai Kepo. Baiklah, di sini kita akan sedikit mengenal tentang pohon anggur. Pohon anggur ini seyogyanya terdiri dari 3 batang. Yang pertama batang primer, yang kedua batang sekunder, dan ketiga batang tersier. Untuk rekan-rekan yang masih baru menanam anggur mungkin belum begitu paham yang mana yang dimaksud batang primer, yang mana yang dimaksud batang sekunder, dan yang mana yang dimaksud sebagai batang tersier. Ayo kita lihat langsung di sini. Batang primer itu batang dari pohon yang paling bawah, dari rootstock atau dari on root, batang bawah sampai batas yang kita tentukan sendiri, mau para-para atau teralis, sampai batas dia dibengkokkan. Dibengkokkan ini namanya batang primer. Setelah dia bengkok akhirnya ini menjadi batang sekunder. Batang sekunder itu batang yang sudah bengkok dari batang primer, batang terusan dari batang primer. Kemudian yang dimaksud dengan batang tersier yaitu tunas-tunas atau batang yang muncul dari batang sekunder. Ini yang dinamakan sebagai batang tersier. Ini adalah batang yang akan kita gunakan sebagai pembuahan nantinya. Nah, kita contoh yang di sini. Ini ada yang sudah berbuah. Ini batang primer dari bawah sampai kita bengkokkan di sini. Sesudah bengkok ini namanya batang sekunder. Batang sekunder ada cabang kanan kiri. Ini semuanya namanya batang tersier, cabang kanan kiri. Dan kemudian batang tersier ini jika nutrisi sudah cukup, kita berikan nutrisi pembuahan, kita potes, akhirnya batang ini membawa buah. Kita pilih bud yang terbesar. Mana yang namanya bud? Bud ini adalah mata tunas utama yang biasa tumbuh di ketiak daun. Tiap ketiak daun ini ada 2 mata tunas. Mana kita lihat di sini aja. Sini seperti ini. Ini namanya tunas air. Yang ini namanya bud, tunas bud, tunas utama. Yang tunas di sebelah tunas air. Tunas bud itulah yang akan kita lakukan untuk pembuahan. Seperti ini contohnya. Ini cabang primer itu, cabang sekunder ini, tersiernya ini. Di tersier kita lakukan pemotesan. Sesudah nutrisi sudah cukup dari batang primer, insya Allah biasanya batnya pecah. Bat pecah di daun ke-4 atau ke-5 biasanya membawa buah. Ini ada beberapa contoh. Ini kita bekas potesan yang kita lakukan. Ini dia bawa buah. Yang ini juga habis kita lakukan pemotesan, ini bawa buah. Dan seandainya ingin dibuahkan lagi, bisa kita potong depannya nanti bawa buah. Cuman sebaiknya sih kita biarkan sekitar 15 daun, karena untuk menyuplai nutrisi kepada buah untuk melakukan pembesaran buah dan pematangan melalui proses fotosintesis yang terjadi pada daun. Kurang lebih seperti itu. Nanti segini. Kita biasanya melakukan axil break untuk melakukan pembesaran batang. Ini contohnya, ini anggur trans kita tadi. Axil break itu jatuhnya kita menghentikan nutrisi pada tunas-tunas sekunder, tunas air maksudnya. Ini seperti ini kan ada beberapa tunas air. Kita potong aja di 2 daun di tunas airnya. Ini tujuannya kita hentikan nutrisi ke sini biar nutrisinya hanya terbatas ke daun ini dan nutrisinya terisi ke batang primer. Ini 2 daun kita potes. Ini 2 daun kita potes. Ini 2 daun kita potes. Terserah, ada yang biasanya motes di 1 daun, ada yang 3 daun. Balik lagi ke selera kita masing-masing. Cuman kalau di 1 daun ada kemungkinan bat-batnya nanti bisa pecah. Itu seperti ini. Sesudah buah ini kan kita juga melakukan axil break namanya. Biasanya sesudah 2 daun kita potes. Habis itu muncul lagi, kita potes lagi. Nah, ini 2 daun kita potes, yang muncul malah tunas bat. Akhirnya keluar bunga susulan.
Kelihatan nggak ini bunga susulannya? Ini sih sebenarnya bunga sempurna. Jika ingin kita potes, ini nanti kita potes juga. Ini kita potes agar nutrisinya terfokus ke buah yang ada atau ke batang yang akan kita besarkan. Ini jatuhnya bunga yang tidak begitu kita harapkan, jadi kita potong aja. Jadi pengangguran itu harus tega. Jadi ini beberapa bunga bahkan kita potes karena niat kita ingin membungakan pada tunas bud yang akan kita pilih nantinya di depan. Ini pun juga belum begitu maksimal, tapi kalau kita pelihara pun ini bakal menjadi buah yang cukup lumayan. Seperti yang lain juga nanti kita lakukan axle break di 2 daun, kita potes, 5 daun kita potes. Nah, kalau ini biasanya seperti ini keluar bunga-bunga PHP. Ini emang bunga yang sudah jadi. Kalau udah keluar bunga PHP atau bunga gini, ini tandanya nutrisi pembuahan yang kita berikan sudah cukup. Insya Allah nanti kalau kita lakukan pemotesan pada ujung yang kita tentukan, insya Allah dia akan keluar buah. Kalau sudah keluar buah nanti tidak perlu kita pupuk dulu selama beberapa minggu. Nanti kalau sudah muncul brokoli dan baru kita pupuk kembali. Nanti kita review lagi gimana. Ini Everest kita. Ini ada bunga yang udah Verasian, yang udah mau matang. Ukurannya sebenarnya cukup besar untuk Everest ini sendiri. Ini kemarin ada yang lebih dari uang koin 1000. Ini Everest termasuk yang salah satu varian yang cukup genjah dan tahan banting. Maksudnya itu lebih tahan hama dibanding beberapa varian yang lain. Jadi Everest ini salah satu varian yang layak untuk kita kembangkan. Buahnya juga cukup besar seperti Trans, Julian, dan lain-lain. Baiklah, itu dulu pengenalan batang anggur dari saya. Untuk rekan-rekan yang masih bingung bisa bertanya via WA atau DM Instagram atau via YouTube. Selagi kita bisa jawab, nanti kita bisa jawab. Yang jelas, salam satu hobi, salam inspirasi, dan salam lestari dari Kedai Kepo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.